Kita akan baca Roma 3 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Roma 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9 ada 5 pertanyaan orang Yahudi. Dan atas pertanyaan orang Yahudi, Rasul Paulus langsung menjawab. Roma 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8 ada 4 pertanyaan orang Yahudi. Kemudian di ayat 9 ada 1 pertanyaan dan dijawab juga. Maka bagian pertama, 3 keberatan atau 3 pertanyaan dari orang-orang Yahudi terhadap Injil. Itu ayat pertama sampai dengan ayat 8. Saya baca kembali ayat pertama. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Ayat pertama, kemudian nanti ayat kedua, ini membahas tentang apa kelebihan yang dimiliki orang Yahudi. Lalu dijawab sepenuhnya di dalam Roma pasal 9. Kalau dijawab atas pertanyaan apa kelebihan yang dimiliki orang Yahudi, dijawab sepenuhnya dalam Roma pasal 9. Tetapi di ayat 2 secara singkat dijawab. Kemudian nanti di pasal 9 dijawab sepenuhnya. Pertanyaannya, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Jika demikian, ini mengartikan bahwa Injil yang menyatakan kebenaran Allah diberitakan dan sebelumnya di Roma pasal 2, Rasul Paulus menuduh dosa orang Yahudi. Lalu orang Yahudi berkata atau berbicara tentang hal ini. Kalau begitu, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat terhadap keadaan di mana Injil yang menyatakan kebenaran Allah diberitakan? Lalu Rasul Paulus menuduh dosa orang-orang Yahudi. Orang Yahudi berkata, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Ayat 2, banyak sekali. Dan di dalam segala hal, jawab Paulus. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada orang Israel dipercayakan firman Allah. Akan tetapi, sebagian orang di antara bangsa Israel, mereka tidak setia, artinya tidak percaya firman Allah. Lalu mereka tidak setia kepada Allah. Ini pertanyaan pertama ya, di ayat 1 dan 2. Apakah kelebihan yang dimiliki orang Yahudi? Pertanyaannya. Lalu di ayat 3, inti keberatan atau pertanyaan. Artinya sama, keberatan atau pertanyaan. Yang kedua, apakah perjanjian-perjanjian Allah dengan Israel dibatalkan? Dalam ayat 3 dilontarkan pertanyaan. Lalu nanti ayat 4 dijawab. Dijawab sepenuhnya dalam pasal 10 dan 11. Bahwa ketidaksetiaan Israel tidak bisa
membatalkan kesucian Allah dalam hal menepati perjanjian dengan Israel. Malahan dikokohkan, dikuatkan, ditepatkan dengan lebih kokoh. Maka kesetiaan Allah terhadap perjanjian dengan Israel malah makin jadi kokoh. Kembali pertanyaannya, ayat 3. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu atau ketidakpercayaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ayat 4, Paulus menjawab, sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Paulus berkata, sekali-kali tidak. Kata sekali-kali tidak. Dalam Roma ada 10 kali. Dalam bahasa Greek, may it never be, perish the thought. Pikiran seperti itu, singkirkan, buang. Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar. Dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu. Kata firman-Mu menunjukkan keputusan penghakiman. Kalau dalam konteks ini, firman-Mu adalah keputusan penghakiman. Tuhan sebagai hakim menjatuhkan keputusan penghakiman. Dan itu adalah selalu benar. Keputusan penghakiman yang dijatuhkan oleh Tuhan sebagai hakim selalu benar. Dan toh ada yang mengajukan keberatan atau pertanyaan terhadap keputusan penghakiman yang dijatuhkan oleh Allah, Tuhan menang. Artinya Tuhan itu adil, benar. Maka Tuhan disebut hakim segenap bumi. Dan apa yang di sini dikatakan, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Ini dikutip dari Mazmur 51 ayat 6. Keberatan kedua. Lalu keberatan ketiga, isinya, bukankah perlu Tuhan berbuat dosa untuk mengagungkan kebenarannya? Bukankah perlu Tuhan berbuat dosa untuk mengagungkan kebenarannya? Pertanyaan ini di ayat 5, kemudian ayat 7 juga ada. Jawabnya di ayat 6 dan ayat 8. Tapi dijawab sepenuhnya dalam Roma pasal 10. Maka selalu dijawab sepenuhnya nanti. Tetapi sebelumnya di sini pasal 3 dijawab secara singkat. Keberatan ketiga. Ayat 5. Tetapi jika ketidakbenaran kita, kata lain, our wickedness, kejahatan kita, menunjukkan kebenaran Allah. Menunjukkan artinya lebih nyata, lebih jadi terang. Kebenaran Allah atau keadilan Allah. Apakah yang akan kita katakan? Justru kejahatan kita membuat kebenaran Allah lebih nyata. Apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Ini aku berkata sebagai manusia. Tidak adilkah Allah jika ia menampakkan murkanya? Hal ini aku berkata sebagai manusia. Tapi kata sebagai manusia ini kurang tepat ya. Artinya aku berkata, artinya bukan saya orang Yahudi, saya sendiri berpikir begitu. Tetapi sebangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi yang sebangsaku berpikir begitu. Itu arti aku berkata sebagai manusia. Atau menurut perkataan orang Yahudi sebangsaku. Apa? Tidak adilkah Allah jika ia menampakkan murkanya? Terhadap apa ya? Jika kejahatan kita, ketidakbenaran kita justru menunjukkan kebenaran Allah. Artinya membuat kebenaran Allah, keadilan Allah lebih nonjol, lebih nyata, lebih terang. Apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah jika ia menampakkan murkanya? Ini bukan aku saja berkata, tetapi orang Yahudi sebangsaku. Mereka berpikir, mereka berkata begitu. Andai kata
kejahatan kita, ketidakbenaran kita mengagungkan belas kasihan Allah dan kebaikan Allah. Berarti semakin kita jadi jahat, semakin kita memuliakan Allah. Sehingga sedemikian kita memuliakan Allah, karena kita berbuat dosa, kita menjadi jahat. Bagaimana Allah mau menghukum kita? Tidak bisa, karena justru gara-gara kami Allah lebih dimuliakan, kebenaran Allah lebih nyata. Aku berkata sebagai manusia, bukan aku saja yang berpikir begitu, tetapi orang-orang Yahudi sebangsaku berpikir demikian. Ayat 6, Paulus menjawab, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Artinya Tuhan adil gitu artinya. Tuhan adil. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Karena itu Allah menjadi tidak adil. Bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Pertanyaan Yahudi yang tadi di ayat 5 dijawab Paulus di ayat 6. Jawaban Paulus isinya bahwa dosa tidak diperlukan untuk mengagungkan Allah. Dalam hal Allah diagungkan, dimuliakan, dosa manusia tidak diperlukan. Jika demikian, artinya jika dosa diperlukan untuk mengagungkan kebenaran Allah, maka Tuhan sendiri tidak adil dan tidak dapat dibenarkan dalam menghakimi dunia. Akan tetapi kita bersaksi bahwa Tuhan adalah hakim segenap bumi dan menghakimi dunia dengan adil. Ayat 7, tadi saya sudah katakan ini merupakan lanjutan pertanyaan dalam ayat 5 ya. Maka ayat 5 dan ayat 7 pertanyaan ini senada. The same idea. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Masih belum puas dengan jawaban Paulus ayat 6. Mereka tetap bertanya sebagai lanjutan pertanyaan ayat 5. Tetapi jika kebenaran Allah, kata lawannya dustaku kan, dustaku. Oleh dustaku, kebenaran Allah semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Kalau itu mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jika oleh dustaku, kebenaran Allah semakin melimpah dan mengakibatkan kemuliaan Allah, mengapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Pertanyaan di ayat 7 ini, saya bisa mengulangi dengan pengertian seperti ini. Dalam hal menunjukkan belas kasihan Allah dan menepati janji kepada nenek moyang Israel, kesetiaan Allah diagungkan melalui ketidaksetiaan kita, orang Yahudi. Mengapa aku orang Yahudi harus dihukum sebagai orang berdosa? Bukankah dustaku dan ketidaksetiaanku mengakibatkan kemuliaan Allah? Ayat 8. Jawab untuk pertanyaan ayat 7. Bukankah tidak benar fitnaan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah dilayakkan mendapat hukuman. Pertanyaan di ayat 7 dijawab Paulus dalam ayat 8 ini. Mengapa kamu tidak mengatakan? Karena kamu menganggap bahwa dosa diperlukan untuk mengagungkan Allah. Sekali lagi saya ulangi dari awal. Karena kamu menganggap bahwa dosa diperlukan untuk mengagungkan Allah. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kita akan ikuti bersama para rasul dan kekristenan? Karena telah dilaporkan bahwa para rasul mengajarkan doktrin yang sama, yaitu melakukan kejahatan agar kebaikan bisa datang. Atau lebih nyata, ayo mari kita melakukan kejahatan lebih supaya kebaikan bisa datang. Lebih nonjol, lebih nyata. Jika kamu percaya laporan fitnah orang Kristen ini, yaitu melakukan kejahatan agar kebaikan lebih melimpah. Lalu mengapa menganiaya mereka kalau begitu? Seharusnya jangan menganiaya orang-orang Kristen dong. Kalau percaya laporan fitnah itu
Justru kamu nggak boleh menganiaya orang Kristen. Mereka yang melakukan fitnah seperti itu hanya dapat dihukum dengan api neraka. Ini dijawab Paulus atas pertanyaan ayat ke-7. Lalu bagian kedua, setelah ayat pertama sampai dengan ayat ke-8, ada 3 keberatan dari orang-orang Yahudi terhadap Injil. Lalu di ayat 9, ada satu keberatan sebagai 5 pernyataan Yahudi yang terakhir. Lalu seluruh ayat 9 sampai 20 secara keseluruhannya merupakan ringkasan seluruh dunia, yaitu Yahudi non-Yahudi, bersalah, guilty di hadapan Allah. Maka di ayat 9 ini ada 2 hal, yaitu pertanyaan atau keberatan yang terakhir, yang kelima, keberatan orang Yahudi di 9a. Kemudian masuk dalam ringkasan seluruh dunia bersalah di hadapan Allah. Roma 3 ayat 9 sampai dengan 20 kita akan baca. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Tadi saya katakan ada mulai ayat pertama sampai dengan ayat 9, ada 5 pertanyaan atau 5 keberatan orang Yahudi. Tapi saya waktu sebutkannya 3 keberatan. Alasannya ayat 1 sampai dengan ayat 8 ada 4 pertanyaan. Pertanyaan sama dengan keberatan atau argumen. Tetapi kenapa saya tadi sebut 3 keberatan? Karena ayat 5 dan ayat 7 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sama sehingga dianggap satu. Sifat yang sama, pertanyaan idenya yang sama. Maka boleh katakan lanjutan. Itu 5 dan 7 ini merupakan lanjutan. Maka ayat 1, ayat 3, kemudian ayat 5, ayat 7 tapi boleh gabung. Jadi ketiga. Kemudian ayat 9 ada kelima. Sehingga boleh bisa dikatakan keempat juga. Ayat 9, bagian A merupakan pertanyaan yang terakhir dari 5 pertanyaan orang Yahudi. Jadi bagaimana? Apakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Berarti di awal sampai A ini adalah pertanyaannya. Kemudian sama sekali tidak. Ini jawab Paulus. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi bagaimana? Isi ayat 9 bagian A, bukankah kami orang Yahudi memiliki klaim yang lebih baik atau Injil daripada orang bukan Yahudi? Jawab Paulus, sama sekali tidak. Di sini apakah kita maksudnya orang Yahudi. Apakah orang Yahudi mempunyai kelebihan daripada orang lain? Orang lain artinya non-Yahudi? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh
di atas artinya Roma 1 ayat 18 sampai dengan Roma 3 ayat 8 sudah menuduh atau membuktikan baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Semua. Yahudi maupun orang Yunani artinya non-Yahudi. Mereka semua ada di bawah dosa. Dosa adalah kekuatan nyata yang mendominasi dan memperbudak. Kita boleh baca satu ayat, 1 Yohanes 5 ayat 19. Dosa merupakan satu kekuatan yang nyata. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dosa yang mendominasi dan juga memperbudak manusia sebagai suatu kekuatan yang nyata. Lalu mulai ayat 10 sampai dengan ayat 18 ada 15 alasan mengapa seluruh dunia bersalah, guilty. Dibahas dalam ayat 10 sampai dengan ayat 18. Roma 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dengan singkat, seluruh dunia bersalah. Yahudi, non-Yahudi. Seperti ada tertulis. Ayat 10 sampai dengan ayat 18 berasal dari perjanjian lama. Mazmur, Yesaya, kemudian pengkhotbah, khususnya pengkhotbah 7 ayat 20. Dengan topik yang sama, bahwa semua Yahudi maupun non-Yahudi ada di bawah dosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Paulus telah berbicara dalam ayat 9 bahwa baik orang Yahudi maupun non-Yahudi ada di bawah kuasa dosa. Jadi tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sekarang Paulus melanjutkan atau membuktikan argumen ini dengan kitab suci Yahudi yang tidak dapat mereka sangka. Dengan kata seperti ada tertulis mulai ayat 10 sampai dengan 18 dengan mengutip kitab suci Yahudi yang tidak dapat mereka sangka, yakni Mazmur, Yesaya, dan pengkhotbah juga. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Ayat 10 sampai dengan ayat 12 ini dikutip dari Mazmur 14 ayat pertama sampai dengan 3. Isinya, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia. Mazmur 14 ayat 2 kita mewakili. Roma 3 ayat 10 sampai dengan 12. Semua orang telah menyeleweng. Dan ini berlaku untuk semua orang. Kalimat ini ada di Yesaya 53 ayat 6, Roma 1 ayat 21 sampai dengan 32, dan Roma 3 ayat 23 juga. Sekarang ayat 13, kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Ada kerongkongan, lidah, bibir, kemudian ada mulut. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Orang-orang menyakiti manusia dengan kata-kata yang tajam dan yang melawan, serta membunuh dan mengubur reputasi manusia. Menjadi backbiters. Di belakang orang itu. Memfitnah, lalu mengubur reputasi manusia. Dan dari kubur yang terenganga, bau yang busuk keluar. Demikian juga dari kerongkongan manusia keluar racun. Dimuntahkan racun. Seperti tadi, kubur yang terenganga, keluar bau yang busuk. Lidah mereka merayu-rayu. Kalau dalam Authorized Version, with their tongues they have used deceit. Dengan lidah mereka, mereka telah menggunakan tipu daya. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Lidah mereka merayu-rayu.
Dua kalimat ini dikutip dari Mazmur 5 ayat 10. Dan bibir mereka mengandung bisa. Ini juga dikutip dari Mazmur 140 ayat 4. Kemudian Roma 3 ayat 14. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Ini Mazmur 10 ayat 7. Jadi Roma 3 ayat 13 dan 14 ini menyebut kerongkongan, lidah, bibir, mulut. Dengan demikian menunjukkan dosa perkataan. Dosa yang dilakukan melalui perkataan. Matius 5, 22 dan 37. Lalu Roma 3 ayat 15, setelah kerongkongan lidah, bibir, mulut ini, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Kalau kaki simbol dari tindakan, cepat untuk menumpahkan darah. Darah melambangkan atau simbol peperangan. Sejarah dunia adalah sejarah peperangan. Roma 3:16, keruntuhan dan kebinasaan. Atau dengan kata lain, kehancuran dan kesengsaraan mereka tinggalkan di jalan mereka. Kehancuran dan kesengsaraan mereka tinggalkan di jalan mereka. Lalu ayat 17, dan jalan damai tidak mereka kenal. Roma 3 ayat 13 dan 14, dosa melalui perkataan. Kalau 15 sampai dengan 17 ini, dosa tindakan. Dan dikutip dari Yesaya 59 ayat 7 dan 8. Setelah dosa perkataan, dibahas tentang dosa tindakan. Dengan kaki. Ya, kaki merupakan simbol dari tindakan. Lalu ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Rasa takut kepada Allah, fear of God, tidak ada pada orang itu. Ini senada dengan pernyataan bahwa tahap terakhir apostasi dari dunia non-Yahudi, cirinya adalah tidak ada takut akan Allah terhadap hukuman Allah yang akan datang. Dan Roma 3 ayat 18 ini merupakan satu kesimpulan daripada Roma 3 ayat 10 sampai dengan 17. Maka Roma 3 ayat 10 sampai dengan 17 ini disimpulkan dalam ayat 18, yaitu rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Karena semua dosa terjadi oleh karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Tidak ada fear of God, maka terjadi dosa. Dan takut akan Allah merupakan sumber kesalehan, Alkitab berkata. Dan dosa terjadi karena tidak ada takut akan Allah. Lalu ayat 19 dan 20, ini berbicara tentang tujuan hukum Taurat. Isinya adalah bahwa hukum Taurat membuat seluruh dunia bersalah, guilty di hadapan Tuhan. Tujuan hukum Taurat adalah membuat seluruh dunia bersalah. Saya suka kata guilty, hanya adanya dua. Guilty, not guilty. Salah atau tidak salah di hadapan Tuhan. Roma 3 ayat 19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat sejam mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat, ini perjanjian lama, khususnya Mazmur, Yesaya, dan pengkhotbah, ditujukan kepada mereka orang Yahudi ya, yang hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat ini Taurat Musa, Kejadian sampai Ulangan, kan? 5 Taurat Musa. Supaya tersumbat sejam mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Rasa jatuh ke bawah hukuman Allah, kalau dalam Authorized Version, may become guilty before God. Seluruh dunia menjadi salah, guilty di hadapan Allah. Supaya tersumbat sejam mulut dan seluruh dunia menjadi guilty, salah
di hadapan Allah. Di awal dikatakan, kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat, Perjanjian Lama, khususnya Mazmur, Isaiah, dan Pengkhotbah ditujukan kepada mereka, orang Yahudi. Ini sekarang berbicara tentang tujuan hukum Taurat. Mengapa kalimat ini disebut? Karena orang Yahudi berpikir bahwa isi Roma 3 ayat 10 sampai dengan 18 ini tidak berlaku bagi mereka. Maka Rasul Paulus berkata dalam ayat 19 ini, Roma 3 ayat 10 sampai dengan 18 yang merupakan kutipan dari Perjanjian Lama. Isinya seperti tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semuanya menyeleweng, mengambil jalannya sendiri. Dan di mata mereka tidak ada fear of God, takut akan Allah, dan lain-lain. Ini justru kepada orang Yahudi yang di bawah hukum Taurat. Dengan tujuan supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia menjadi salah. Yahudi non-Yahudi. Jadi guilty di hadapan Allah. Ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sebab lebih tepat karena itu therefore. Artinya hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel bukanlah melalui hukum Taurat bangsa Israel dibenarkan. Malahan melalui hukum Taurat seluruh dunia Yahudi non-Yahudi menjadi bersalah, guilty. Tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Karena tujuan diberikan hukum Taurat kepada Israel supaya dijadikan guilty melalui Taurat, bukanlah untuk dibenarkan melalui Taurat. Karena melakukan hukum Taurat, tak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah. Justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dan walaupun orang Yahudi tidak pernah melanggar hukum Taurat, mereka tidak bisa dibenarkan di hadapan Allah. Karena dosa asal melalui Adam. Semua manusia mati roh. Maka dengan keadaan mati roh, dengan ada spiritual death, kematian roh, tidak bisa dilakukan Taurat. Itu andai kata dilakukan, tidak bisa dibenarkan. Karena belum selesai masalah dosa asal. Untuk diselesaikan masalah dosa asal, harus ada yang menggantikannya mati. Ada yang ganti mati. Bagi orang berdosa yang mempunyai dosa asal. Walaupun mentaati hukum Taurat. Jadi jalan keselamatan adalah hanya melalui iman akan Yesus. Yaitu iman kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Olehnya manusia dibenarkan. Itu merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Yaitu percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan iman akan kematian dan kebangkitan Yesus membenarkan orang berdosa. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Dibenarkan di hadapan Allah. Kata lain, orang yang telah dijatuhkan guilty, salah, dijadikan not guilty, tidak salah. Artinya diampuni. Itu arti dibenarkan di hadapan Allah. Apa arti dibenarkan di hadapan Allah? Yaitu orang yang telah dijatuhkan bersalah, guilty, dijadikan tidak bersalah, not guilty. Dengan kata lain, diampuni, dibenarkan, justify. Yang dijatuhkan hukuman bersalah, guilty, menjadi not guilty. Untuk itulah harus ada yang mati, ganti orang berdosa itu sebagai substitute, pengganti. Menggantikan kita, harus ada yang mati.
itu adalah kematian Yesus Kristus di kayu salib dengan mencurahkan darahnya. Dan Allah sangat-sangat menghargai iman akan kematian dan kebangkitan Yesus. Dan melalui iman akan kematian dan kebangkitan Yesus, manusia dibenarkan. Yaitu dibenarkan oleh iman. Be justified through faith. Dengan kata lain, guilty dijadikan not guilty. Semua agama tidak mengakui kebangkitan Yesus Kristus. Agama apapun selain Kristen. Tetapi justru iman akan kebangkitan Yesus, iman akan darah salib Kristus, orang berdosa dibenarkan. Roma 3 ayat 25 dan Roma 4 ayat 24. Ada kesaksian bahwa orang yang dijatuhkan hukuman mati ketika dikurangi hukumannya sehingga menjadi hukuman seumur hidup. Sukacitanya luar biasa. Begitu bersukacita. Allah kita membuat manusia yang telah dijatuhkan hukuman mati not guilty, tidak bersalah. Kata lain, diampuni sepenuhnya. Dosa kita dicuci bersihkan oleh darah Yesus Kristus. Sehingga tidak ingat, sampai tidak ingat. Sejauh timur dari barat dipindahkan sampai Allah tidak mengingat. Kita yang telah dijatuhkan hukuman mati melalui darah salib Kristus disebut pembenaran, justification. Maka definisi pembenaran, manusia yang telah dijatuhkan hukuman mati dijadikan tak bersalah, diampuni sepenuhnya oleh darah Yesus Kristus. Begitu dibersihkan, dicuci bersihkan, diampuni sepenuhnya sehingga Allah Bapa sampai ingat pun tidak. Dalam Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Haleluya. Allah Bapa, kami menaikkan syukur kami karena kami boleh belajar surat Roma. Khususnya tentang justified, kata membenarkan. Orang yang telah dijatuhkan hukuman guilty, bersalah, dijadikan not guilty, tidak bersalah. Dan untuk itulah kematian Yesus dan kebangkitan Yesus menjadi dasar. Dan oleh iman akan darah Yesus Kristus, oleh iman akan kebangkitan Yesus Kristus, manusia berdosa dibenarkan. Bukanlah iman kami membenarkan kami, tetapi kematian dan kebangkitan Yesus menjadi dasar supaya manusia dibenarkan, itu diampuni. Allah membuat Abraham menjadi sahabatnya melalui iman. Melalui iman dibenarkan, lalu dijadikan sahabat. Tetapi kami, melalui iman kami dibenarkan. Jadi not guilty, tidak bersalah. Bukan dengan itu selesai, tetapi Allah Bapa membuat kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Segala kebajikan-Mu, apa yang Engkau telah lakukan untuk kami yang berdosa, yang dijatuhkan hukuman mati selayaknya. Bahkan kami dijadikan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sangat berterima kasih yang dijatuhkan
guilty. Kini menjadi not guilty. Plus dijadikan anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dasar adalah kematian dan kebangkitan Yesus melalui iman kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan kami berdoa. Amin.